ya tentang mencari informasi tentang lamaran pekerjaan. Di sini saya akan mewawancarai rekan saya yang bernama Teh Irin Fatimah. Selamat menonton. Kita bisa mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan. Baik, untuk mencari tahu informasi tentang lowongan pekerjaan, kita bisa memanfaatkan media sosial ya. Kalau sekarang kita bisa lihat di selain brosur atau misalkan ada kita lihat di papan informasi, kita juga sekarang sudah bisa memanfaatkan media sosial, yaitu biasanya sekarang ada yang sedang dan mudah ya dicari itu di Jobstreet, di jobstreet.com, link ID. Kemudian kita juga bisa lihat atau bisa cari di Instagram. Biasanya di Instagram, Facebook ataupun yang lainnya itu sudah banyak menyebarkan informasi tentang lowongan pekerjaan seperti itu. Jadi kita harus bisa lebih baik Apa saja yang wajib diajukan untuk melamar pekerjaan? ya. Oke, setelah kita mengetahui informasi tentang lowongan pekerjaan tersebut, kita bisa mencoba untuk mengajukan atau melamar pekerjaan ke perusahaan tersebut dengan beberapa persyaratan ya. Biasanya yang wajib itu pertama kita mengajukan dokumen tentang pribadi kita atau surat lamaran pekerjaan yang ada lebih baiknya itu tulis tangan atau bisa juga diketik. Kemudian mengajukan CV pribadi kita. Biasanya di dalamnya itu tertulis identitas diri kita, ada nama, tempat tanggal lahir, alamat tempat, kemudian nomor telepon yang masih aktif ya, kemudian latar belakang pendidikan kita, kemudian pengalaman kita, prestasi kita yang pernah diraih baik di sekolah maupun di luar sekolah, itu bisa menjadi nilai plus untuk perusahaan mempertimbangkan apakah kita layak atau tidak bergabung dengan perusahaan tersebut. Kemudian untuk selanjutnya ada SKCK, ada fotokopi KTP, kartu keluarga, dan pas foto ya. Itu untuk dokumen yang harus dipersiapkan untuk melamar pekerjaan. Caranya kita bisa tahu kita diterima atau tidaknya di perusahaan tersebut. Ya, setelah kita melakukan tahap yang tadi ya, dengan mengajukan diri untuk melamar pekerjaan, dengan mengirimkan surat lamaran yang bisa dikirim melalui email atau kantor pos dan lain-lainnya. Nah, itu kita tidak bisa dinyatakan kita langsung bisa bekerja di perusahaan tersebut ya, tetapi ada tahap seleksi sebelum kita bergabung di perusahaan itu. Nah, biasanya seleksi itu ada yang melakukan psikotes, kemudian ada yang medical check up untuk mengetahui riwayat kesehatan kita. Barulah setelah melewati tahap seleksi itu, kita juga belum dinyatakan diterima ya, karena di situ setelah kita melewati tes seleksi itu kita masih harus menunggu yang namanya panggilan untuk interview. Biasanya untuk pertama itu interview itu biasanya melalui telepon ya, makanya kita kalau mau ngelamar kerja harus menambahkan nomor telepon yang bisa dihubungi yang aktif ya. Nah, kemudian setelah itu kalau misalkan tidak lewat telepon, biasanya ada lewat email atau lewat chat gitu ya. Nah, baru setelah kita mendapatkan kesempatan untuk panggilan interview itu, disitulah bisa dibilang tahap terakhir untuk benar-benar kita harus mempersiapkan diri dan sebaik mungkin kita mempromosikan diri kita. Biasanya dalam interview itu kita harus memakai pakaian yang rapi, formal. Itu juga adalah penilaian ya yang harus kita perhatikan. Kemudian salah satu nanti dalam interview itu kita biasanya ada beberapa pertanyaan ya. Pertama, misalkan dari mana saudara mendapat informasi ada lowongan pekerjaan di perusahaan sini gitu kan misalkan.
kita bisa jawab. Tadi kan kita cari tahu, misalkan kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan ini dari media, dari internet gitu kan, seperti itu. Apa tujuan Anda melamar pekerjaan di sini? Bisa jawab nggak kira-kira? Apa tujuan kerja kamu apa gitu? Ingin mencari pengalaman. Itu salah satunya. Terus misalkan ingin mencari pengalaman, menambah wawasan seperti itu. Itu salah satu contoh nanti tahapan-tahapan kita mendapatkan sebuah pekerjaan. Baru setelah semuanya selesai dilakukan, kita nunggu panggilan selanjutnya untuk dinyatakan diterima atau tidak, dan sampailah nanti ada tanda tangan kontrak. Di situ baru kita bisa mengetahui bahwa kita sudah diterima di perusahaan itu. Seperti itu mungkin pengalaman yang pernah saya